taf'alun tapi tidak bisa melaksanakan. Sebagaimana apa yang jadi tema hari ini, kita sering ngomong kepada anak-anak kita, ayo nak sholat, ayo nak nang langgar, ayo nak nang masjid, ayo nak nang budal. Tetapi ketika orang tuanya yang kemahin, ya tidak budal-budal. Artinya apa? Sebelum kita menyuruh anak kita jadi baik, paling tidak kita itu memberi contoh yang baik. Ini tema hari ini ya. Ini tadi yang saya tanyakan ya. Dimulai dari calon ayah dan calon ibu ya. Bapak Ibu, manusia itu kalau dari segi biologi, kalau tak roto, atau didik nopo-nopo. Jadi secara biologis manusia itu kan asalnya dari saripati makanan, gitu, Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita. Ya. Jadi makanan dirubah jadi hormon. Hormon dirubah menjadi sperma dan ovum. Nah, sperma dan ovum inilah yang menjadi cikal bakal manusia. Nah, iki ngono nek didol, sik larang-larange ndok pitik, ngene kuwi nggih. Ndok pitik sak kilo pinten sakniki? 6 likur apa 7 likur? Boleh tergoblang ya. Jadi, tapi kalau cikal bakalnya manusia, go dikai tok lho gono sing arep. Kan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau yang kita makan ini adalah makanan yang halal, maka hormon dan sperma yang dihasilkan adalah hormon sperma yang halal. Tapi nek ngapunten, nek makanan kita waktu ayahnya mencari nafkah kok kecampuran sesuatu yang haram. Gone kantor mungkin agak korupsi dikit-dikit, di tempat kerja mungkin ada sesuatu yang bukan haknya diambil. Nah ini nyampur-nyampuri. Nah, kalau sesuatu nyampuri ya ini rusak. Sampean nek gawe roti glepungnya terus kecampuran glepung sing tengi, kira-kira enak gak roti ini? Gak enak. Kecampuran gulanya gula gak tepak, gak rewatu, kira-kira enak gak? Gak enak. Sama, manusia juga demikian. Nah, ketika sperma dan ovum ini sudah bertemu, kemudian melalui proses kehamilan, nah ini nek wayahe jenengan meteng ini, sing ini calon-calon ibu-ibu sing kepengin meteng meneh. Ya, ketika kehamilan ini, saya sing meteng niki sampean ngono. Banyaklah baca Al-Quran. Biar waktu jenengan putrane waktu teng Madaran riyen pun khatam pinten Bu. Oh alhamdulillah 10 juz, lumayan 3 mangane gak belas. Nggih. Usahakan ketika proses kehamilan itu anak-anak yang ada di dalam rahim ini dikasih pendidikan prenatal loh, ada ya. Jadi bayi yang ada di dalam perut itu sudah bisa menerima respon dari luar. Makanya kebiasaan para ilmuwan dulu itu menyarankan kalau lagi hamil dengerin musik-musik yang lembut. Maca Quran bosen, cari musik atau lagu atau sholawat sing lembut. Ya. Ojo ya nafsuti ya. Ya nafsuti mari ngono garbu kae digewet namanya. Jingkat ae. Ya nafsuti ya. Kasih sholawat yang lembut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di proses kehamilan ini jenengan harus sudah ngisi memori. Okay. Nah,
Alhamdulillah, ketika proses kelahiran ini sudah ada, artinya ketika anak ini sudah ada di tengah-tengah kita, apa yang disunahkan pertama kali? Mengumandangkan adzan. Opo dikumandangkan adzan? Ya, kok gak bikin style nyanyi? Utawa huring ngono ae. Dikumandangkan adzan ini Bapak Ibu, di awal lafaz adzan apa ini Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak yang baru lahir ini ibarat kaset. Nek zaman biyen sampai ngerti kaset pita nih. Ibu-ibu pernah lihat kaset pita yang kelahiran 70, yang kelahiran tahun 80 mesti tahu ada tip jerone isi kaset. Kaset itu nek zaman biyen itu kena digawe rekam piro ya kena, pokoknya diceprek ngene iso rekam. Tapi kalau seperti ini, anak yang baru lahir itu seperti kaset baru, kaset yang kosong. Kaset yang kosong itu daya rekamnya tinggi. Ya. Kalau biyen itu nek zamane latihan qiraah tahun 80-an niku Bu. Bentuwino kula niki ngerekam. Jadi guru kula ngulang niku kula rekam. Jenenge kaset itu sampai lecu, ya. Tak gawe turu, tak keloni kalau malam itu saking kepingin iso qiraah, sampai headset itu sampai kumel ya. Saking kepingin. Nah, kaset ini tak gawe rekam balik-balik. Tapi kalau kaset yang dipakai ngerekam bolak-balik ini suwe-suwe gelean. Suwe-suwe gelean kaset itu. Nah, anak yang baru lahir itu seperti kaset yang baru, daya rekamnya tinggi. Maka sebelum telinga si anak ini kemasukan memori yang tidak baik, sebelum imannya dicolong oleh setan, maka awal mula yang diperdengarkan di telinga si anak yang baru lahir, disunahkan ayahnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya apa? Di dalam hatinya terpatri kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini sebagai bentuk proses pendidikan ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah, setelah kewajiban pasca kelahiran ini apa saja? Memberi nama yang baik. Nah, jenenge arek saiki itu Dawoto. Aturan yang baru di Dispenduk Capil ini kalau tidak salah sekarang tidak boleh memberi anak itu sampai lebih dari 60 karakter. Kan kadang ono ya, jenenge arek ku duwowo, sakno sing nulis ijazah. Sing nulis ijazah sakno duwowo ya lho, Pak, jenenge wong sak RT ditulis kabeh. Sering itu guru-guru yang biasa nulis ijazah itu sambatan nek wayahe jenenge arek ku duwowo, kadek margae sukune tulis kabeh di situ ya. Roberto Simanjuta opo duwowo gitu, Bu. Utawa yang pendidikan ya boleh saiki ku. Dijenengi wage, dijenengi kemis, ono sing Pak Painten ya. Sekarang tidak boleh, jadi minimal dua kata. Muhammad Faijo, Siti Aminah gitu. Jadi satu kata juga tidak boleh, kakean juga tidak boleh. Ini kalau tidak salah seperti itu aturan sekarang. Nah, coba meneh sampai gaya jeneng situ lah kalau Dispenduk mesti rotok ditolak. Aturan baru seperti itu sejak tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi memberi nama anak yang baik. Kenapa anak kok harus dijenengi sebagai nama yang baik? Karena nama itu bagian dari donga, Bu. Sampai ngekayi anak jenenge Hamid mamanya, Nur Hamid mamanya. Sampean itu berarti berdoa seakan-akan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya itu nur, cahaya, Hamid yang terpuji. Ya. Sampai jenengi anak, sampai jenengi Syarifah mamanya. Ya, Syarifah itu artinya yang mulia, wardatus syarifah ya, bunga yang mulia. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah dadekno anak kula niki kaya kembang-kembang sing mulya. Ojo jenenge anakku Bu, jenenge niru-niru jenenge artis. Ya, oh kowe sakniki kan jenenge arek macam-macam ya. Nah, ini jadi nama itu adalah sebagai doa. Kemudian yang kedua, mendidiknya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, sebelum anak itu masuk TK,
sebelum anak itu masuk PAUD, sebelum anak masuk RA dan lain sebagainya, pendidikan sekolah yang awal, utama dan pertama itu adalah al-bait. Al-um artinya rumah, serta ibu yang ada di rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Mulanya jenengan ngapunten, saya sering bilang kepada ustadz-ustadz di tempat ngaji atau mungkin anak-anak atau mungkin ibu-ibu yang ada di pengajian, ibu-ibu, kalau jenengan sakit bismillah sampai ngulangi anak sampai maca bismillah. Nek jenengan saged Fatihah sampai ngulangi anak sampean maca Fatihah. Ojo diserano gurune kabeh. Kenaan gurune. Kenaan gurune. Kenapa? Karena setiap yang diucapkan oleh anak-anak kita, sekiranya itu berbau pahala, maka pahala itu akan mengalir kepada yang ngajari. Sampai kan ingat ya, ada hadis au ilmin yuntafa'u bihi. Di antara pahala-pahala yang mengalir terus itu adalah pahala ilmu yang bermanfaat. Nek jenengan mulangi anak jenengan bismillahirrahmanirrahim, maka seketika anak itu baca bismillah sampai besok, sampai dewasa, bahkan sampai mati, jenengan oleh kiriman pahala. Kenapa? Karena awal mula dia baca basmalah, bisanya itu dari jenengan. Tapi nek jenengan wis gak gelem ulangi balas wis nak jaluk ulangi guru ngaji kono, ulangi guru lesmu kono. Nah, artinya jenengan harus ambil andil untuk berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Mulane jenengan ketika ngajari anak-anak ya harus pandai-pandai mengenal prinsip di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita sibuk untuk mengenalkan A, B, C, D, E, F, G, mengenalkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, tetapi kita jarang mengenalkan Allah. Ya kan? Kenapa? Kadang-kadang kita itu sepakuk bagiannya guru ngajian. Padahal itu penting. Kalau kita namanya ada hujan, hujan itu siapa yang menurunkan dek? Nah, pokoknya kadang-kadang anak-anak kita kan tanya, kok iso hujan mah? Hujan itu kan di mayo. Nah, di saat itulah jenengan harus pandai-pandai memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Nah, kita dikasih hujan sama Allah, kita harus bersyukur. Nah, kadang-kadang halah hujan aja pemean belum garing. Ini kadang-kadang memberikan pendidikan anak-anak yang kurang baik ya. Kita seakan-akan kita ngajari anak itu ngersulo, ya kan? Dikek udan ngersulo, wingi kayak panas, malah panas gelane, panas koyo ngene, ya. Ongkop kabeh, sampai turu-turu gelasan lho, si ongkop ae. Nah, ketika kayak udan baru sampai saulan wis sambat, udan ae, wingi durung garing, saya udan meneh. Nah, ini kadang-kadang ya demikian pendidikan yang kurang baik untuk anak-anak kita. Kita kenalkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh juga yang paling sering. Nah, ayo kalau makan harus pakai tangan bagus, jangan pakai tangan jelek loh. Kok tangan jelek loh? Perasaan tangannya bagus kabeh. Gitu. Tangan yang diberikan Allah itu ada yang jelek kan? Tangan kita bagus semua kan? Nah ini kadang nggak kerasa. Dek, jangan pakai tangan jelek, tangan bagus. Kok orang tangan jelek? Nah ini salah kaprah. Artinya kita harus merubah, Dek. Kalau makan harus pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kiri. Karena Nabi kita itu kalau makan pakai tangan kanan. Kita hadirkan Nabi kita di dalam kehidupan kita. Kalau Pak, koyo ustaz lah ngomong niku. Kadang-kadang gitu ya. Halo ustaz, kadang ngomong koyo punya ya ngomong. Kadang-kadang sampai diboyoi anaknya si gede. Walah mama saya koyo punya rek kenal ngono barang. Jangan Bu, itu penting. Artinya
akhirnya apa? Kita mencoba untuk merubah. Jadi di dalam kehidupan kita, ayolah kita bimbing anak-anak kita masukkan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Rasulullah, kan gitu ya. Kenalkan anak-anak kita kepada nabinya. Nah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu kalau dalam pandangan kita, mohon maaf ya, itu kan nyembah patung, ya kan, nyembah berhala, nyembah wit-witan, nyembah matahari. Padahal syirik itu banyak, termasuk kita berbuat, ya, termasuk kita berbuat untuk dipuji orang, kita berbuat baik karena orang. Ini sebetulnya ini juga syirik. Syirik, tapi syirik yang khafi, syirik yang ringan, syirik yang gak kerasa. Coba, ayo yuk pengajian yuk, nanti lono sawangane yuk, gak tau teko lho. Berarti sampean itu ngaji utawa tahlilan utawa rutinan gak krono Gusti Allah, tapi krono sawangane yuk kan biyen gak tau melok lho. Dewek iki kan yo pengurus pengurus dharma wanita mosok gak tau teko lho. Jadi bukan karena Allah. Makanya ketika Luqman itu pernah suatu hari itu berangkat melewati satu pasar. Ini cerita di Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quran ini. Luqman Al-Hakim itu punya anak. Suatu hari ngajak anaknya ini berjalan sambil bawa seekor keledai. Nah, waktu itu Luqman Al-Hakim naik di atas anak Indonesia. Apa yang terjadi? Begitu beberapa ratus meter berjalan, ya, Luqman Al-Hakim ini dilok-lokno karo wong-wong, dirasani lah yo. Bapak ini petangkring nang dhuwur, anake dijarum lagu. Oh, bapak sampel. Nah, dirasani wong bisa. Akhirnya berubah. Bapak modern dirasani wong kon munggao, bapak tak nduk isor tak laku. Sik kae beberapa ratus meter dirasani maneh karo wong. Lho nak, lah iya anak kok gak sopan santun. Bapake nang dhuwur, ya. Anake nang dhuwur, bapake dijarum laku. Ya. Dirasani maneh. Akhirnya anaknya yang tadi nonton di bawah dikongkon munggah. Nah, dirasani wong, ayo munggah bareng-bareng. Ditumpai wong loro, keledai yang kecil itu. Keledai itu kayak kuda tapi agak kecil, ya. Dirasani wong meneh. Lah iya, wong kok garuk berperi kehewanan. berperi keledaian. Mosok jaran sakmono ditumpai wong loro gak sakno blas. Nah, dirasani mana? Akhirnya modon wong loro iki. Modon, bapaknya yo modon, anaknya yo modon, dituntut. Dirasani wong maneh. Lah iya, wong nggawa jaran. Enak ditumpahi. Lah kok dituntut, lah ngono diguyu. Akhirnya Luqman Al-Hakim ini berhenti. Anaknya dinasihati, wis nah, sampean wis krungu kuping sampean. Semua perkataannya orang itu tidak akan mengambil sisi baiknya, pasti ngambil sisi jeleknya. Sing jadi nasihati ayah nang awakmu, nek awakmu nglakoni apik nak wis, sekiranya awakmu punya dasar, punya dalil, punya pedoman dan yakin itu adalah suatu yang baik, tetap lakukan. Ojo ngreken omongane wong. Nah, pendidikan yang pertama adalah pendidikan tauhid, yaitu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, lurus nek wis iku apik. Yakinlah berbuat hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya pengurus, bukan mencari ridhonya tonggo, bukan mencari ridhonya konco, bukan mencari ridhonya jamaah, tapi mencari ridhonya Allah. Dirasani gak dirasani tetap budak. Nah, ini pendidikan yang pertama dari Luqman Al-Hakim. Kemudian yang kedua, akhlak sesama. Nah,
Yang pertama, akhlak kepada orang tua. Ya, di dalam surah Luqman di ayat berikutnya, di ayat 13, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain." Saya berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ngapunten, nek sampean anak sampean wakal nang sampean, wani-wani nang sampean, ya, bentak-bentak nang sampean, sampean gayai cidok sampean di sini. Aku biar gini enggak ya? Ya. Jadi ketika anak sampean kok saiki kok wani-wani bantah ae nang sampean gayai cidok sampean, iya, aku biar yo rodok wani-wani didik biyen, iya ya. Jadi akhirnya apa? Kita istighfari, ya Allah Gusti, kula biyen ngelakoni perkara sing jelek, melakukan sebuah perbuatan durhaka kepada orang tua. Nek wong tuane si ono sampe jaluki sepuro, mak sepurane sing akeh mak yo. Anakku nuwakal mak. Aku sepuran mak yo, ben anakku dadi arek sing nurut nang aku. Kadangnya sampai paling dibiarin ya kroso saiki kon biar nakal nang omah. Saiki anakmu nakal nang kon rasakno kon. Kadang-kadang bingung ana sih. Nah, nek makne jenengan wis mati sampean parani kuburane. Sampean bapakno, sampean jalone sepuro nang Gusti Allah. Nah, supaya apa? Nyambung. Setrum itu supaya nyambung ke anak kita. Apunten Bapak Ibu, sesuatu ibadah apapun yang kita lakukan itu membawa asar, membawa setrum. Cara sinyal ya. Nek HP itu ya, sinyalnya jalan mek situ. Terus providernya gak jalan, HP ini sing kono gak nyala, kira-kira nyambung gak ada di bel? Gak nyambung. Tapi nek sampean wis nyambung, sampean wis ndonga, anak sampean ya wis sampean ngajetno, sampean sekolahno, sampean ya wis njaluk sepuro nang Gusti Allah. Nek duwe salah nang wong tua, njaluk sepuro nang wong tua, insyaallah setrum nyambung Bapak Ibu. Ya seperti tadi ya. Apa yang saya lakukan? Oh, aku biar mungkin ada yang kurang. Oh, mungkin rezeki ini biar kecampuran barang sing kurang halal. Saya ikhtiari seperti itu, ya, diikhtiari. Okay. Diikhtiari itu diusahakan dengan segala macam cara supaya anak kita menjadi anak yang baik. Okay. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini kejadian ini terjadi setelah pandemi Bapak Ibu. Mohon maaf, setelah anak-anak daring lama kemudian masuk PTN. Sebetulnya banyak kejadian yang terjadi di Surabaya. Saya kan dinasnya di Surabaya, cuma tidak terekspos media. Banyak kejadian anak-anak itu karena sudah terbiasa individualis. Kan, nah biar kan ijenan ya, masih dinotet esok sampai sore kok betah dok kamar. Nah, karena sudah kebiasaan seperti itu, ketika dia PTM itu ada kejadian di Surabaya itu ono anak jaksa itu gimbal koncone bahkan sampai masuk rumah sakit, tapi tidak terekspos media. Nah, kenapa? Setelah ditelusuri, karena memang anak ini kalau di rumah sedino kan esok sampai sore wis HP-ane iku biar zamannya ono firefighter pokoknya gimana sih gebuk-gebukan dulu. Nah, sehingga ketika dia masuk di sekolah koncone kayak uji coba tadi digembok dibanting. Nah ini sayangnya tidak ada viral waktu itu. Jadi tapi di lingkup dinas itu kita sempat mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kita selain mendidik anak-anak kita supaya baik kepada kita, hormat kepada orang tua, juga kita didik untuk saling menghormati kepada orang lain. Unggah-ungguh arek saiki itu memang mohon maaf, nek pintere gak nyacat Bu. Pinter arek saiki. Nggih, saya setuju. Gurune lo kadang kalah. Soalnya apa? Kono delok Mbak Google dhisik, dhewek ngerti. Kono wis browsing kamu guru kan. Sehingga mereka di sini kita belum tahu.
Nek cara pinter ngono. Cuman secara akhlak ngapunten. Kadang karo bae dhewe yo gak basa, melaku yo gak permisi nyuwun sewu yo gak muni. Sama orang lain yang gak kenal iku ngomong yo jambal. Jambal itu diterus jenenge Kodir. Nah, mestinya kan Pak Kodir, Mas Kodir, Lek Pak D. Enggak. Mohon maaf, sekarang itu lagi seperti itu. Nah, kita membina anak-anak kita. Nah, awal pendidikan yang memang yang paling sangat bisa menyentuh ke anak-anak kita itu adalah panjenengan. Nek guru niki insyaallah terus noe. Kalau anak-anak sudah terbiasa di rumah itu diajari gak jambal, nyeluk uang guyon, Pak Le, Om, Tante, Bude, Pak De, nah, gak jambal. Insya Allah di sekolah juga ada jambal. Ketemu siapapun di lingkungan sekolah, entah itu tukang kebersihan atau mungkin orang yang jualan di sekolah, itu tata keramanya tertata. Saya salut sekali kepada beberapa siswa itu yang kalau dipanggil dalam omongannya bagus, ternyata di rumah juga kebiasaan di rumahnya itu juga seperti itu, diajari untuk boso. Saya ngajari anak saya boso itu rada angel. Boso itu angel wis pokoke gak wani-wani ngene gak apa-apa. Tapi sebetulnya saya itu iri sama teman itu yang anaknya itu mulai kecil memang di brand untuk apa ya, bahasa halus. Sehingga ketika saya bertamu ke rumahnya itu Masya Allah, saya sangat apa ya, terkesima ya, kok ono arek bahasanya halus, boso niku yo enak, sopan santunnya. Ya. Ini yang sekarang sudah jarang dengan kita. Nah, kita tidak menuntut seperti itu. Paling tidak anak-anak itu bertutur katanya bagus, menyapa orang tidak jambal itu sudah bagus ya. Syukur-syukur isok boso Jawa yang sing kromo nih. Nah, ini yang coba kita perhatikan. Ada beberapa ilustrasi yang bisa kita ambil pelajaran. Ketika orang tua merokok, anaknya juga ikut merokok. Don't know how to talk to you, just know how to say. Minumnya sambil jalan, sampahnya dibuang sembarangan. Nah, teriain orang seenaknya, ngata-ngatain orang seenaknya. Nah. Children do. Artinya apa? Apa yang dilihat oleh anak, itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita inginkan untuk anak-anak kita, kuncinya di kita sendiri. Kuncinya keteladanan. Kandanono anak-anak kita itu sampai muru diceramai sampai meniren, tapi kalau contoh yang di rumah itu tidak mencontohkan, maka juga sulit. Saya sering bilangi murid-murid saya kan guru di SD, Bapak Ibu. Jadi saya tuh punya namanya buku jurnal sholat. Jadi anak-anak itu tak bawain buku, itu isinya kalau sholat ditandatangani orang tua tiap hari. Mana yang bolong akan saya rekam ya. Tiap semester ada laporan ke orang tua, Bu, anak sampean sekian dalam satu semester bolongnya gak sembahyang sekian. Tapi ada yang nyeletuk anak-anak itu, Pak, wong ayah mbak bunda kadang ya jarang sholat. Nah ini ayahku lo gak sholat Pak. Akhirnya apa? Saya panggil anak ini, wis ayahmu nek gak sholat, ben ibumu nek gak sholat
sampean iso ngandani kandhanono tapi dengan kata-kata yang bagus. Sampeane sholato sing rajin, sampeane sholato sing sregep. Kalau kamu sholat sudah rajin 5 waktu, insya Allah bapakmu walaupun nggak sampean suruh, delok sampean rajin sholat, insya Allah bapakmu berubah. Sampean kepingin tahu bapak sampean mlebu neraka? Yo enggak pak. Sampean kepingin bunda sampean masuk neraka? Lah yo enggak pak. Nah makanya sampeannya sholat toh, sampean doakan setiap sholat, ya Allah jadikan bunda itu rajin sholat, jadikan ayah itu rajin sholat. Terus seperti itu, jangan putus asa. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kita itu menyuruh anak-anak kita di sekolah, dicekoi, dikandani gurunya, anak-anak sholat itu berapa kali sehari? 5 kali apa saja, duhur, asar, isya, maghrib, subuh, berapa rakaat? Kalau duhur 4 sampai apa? Tapi di rumah, nah, ketika orang tua tidak punya greget untuk memberikan contoh, anak-anak juga males. Maka pendidikan yang utama adalah keteladanan. Mohon maaf, sekolah paling jam itu sampai jam 9 atau jam 10 dan TK mungkin. Kalau di SD mungkin sampai jam 1, jam 2. Yang lama itu di rumah. Nah, maka kalau ayah bunda di rumah tidak memberikan contoh yang baik, golek gawe. Artinya bapak ibu guru yang di sekolah ini kurang begitu mengena efeknya untuk anak-anak kalau tidak dikasih contoh di rumah. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Makanya kita semua berharap ya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik. Ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka syarat yang utama bagi kita, syarat yang utama bagi orang tua, satu, memberikan pendidikan yang terbaik, termasuk memasukkan anak-anak kita di KB ataupun TK Miftahul Ulum. Itu sudah langkah yang bagus. Okay? Yang kedua, sampai tukakno. Okay. Anak-anak ini sampai tukakno tiap malam. Syukur-syukur setiap tahajud. Katanya Imam Syafi'i, doa yang dipanjatkan ketika tengah malam atau ketika habis sholat tahajud itu seperti anak panah yang menuju tempat tujuannya. Artinya anak panah yang menuju sasarannya itu tepat sekali kalau malam. Jadi sampai nek dongo malam, nah, sampai selipkan doa-doa untuk anak-anak kita. Oke, okay? Saya yakin panjenengan selalu doakan, ya. Dan jangan pernah bosan. Dan jangan pernah bosan. Kadang-kadang areku tak bungkus tak dongano lho Ustaz. Sedina suwengi tak dongano 5 kali. Sik pancet ngono ya anakku itu. Jangan pernah bosan, ya. Barangkali doa kita mungkin di hari yang kesekian atau di kali yang kesekian kita baru diijabahi oleh Allah. Maka jangan pernah bosan. Kenapa? Karena doanya orang tua itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Saya ulangi lagi, doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Sangat-sangat mustajabah. Mulane pun bosan, ya. Jangan pernah bosan untuk doakan anak-anak kita, ya. Saya kira itu ibu-ibu, mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini alah harus tahu kok ngono kok. Alah ibu sering diceramano ustaz-ustaz, mohon maaf. Artinya saya bukannya kok memberikan muyai segoro, tidak. Saya cuman mengingatkan di antara kita, barangkali saya yang lupa atau mungkin jenengan yang lupa, saya berusaha untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan di majelis ini lahir generasi-generasi yang akan menorehkan sejarah, khususnya di sini bahkan di negeri ini. Sopo ngerti anak sampean meni ono sing dadi menteri, ya kan? Sopo ngerti anak sampean meni dadi presiden. Sopo ngerti anak sampean ono sing jadi bupati. Kan kita tidak tahu nasib anak kita. Makanya kita optimis saja, jangan pesimis. Apapun saja kekurangan anak-anak kita. Saya ulangi lagi. Apapun saja kekurangan anak-anak kita, jenengan jangan pesimis, tetap optimis.
Jadi di antara otak yang dianugerahi oleh Allah ini banyak pintu-pintu sebetulnya. Kadang-kadang kita membuka kecerdasan anak di pintu sebelah kanan, tapi sebetulnya dia punya kecerdasan di otak kiri, dan itu belum terproyeksi sekarang. Nah, jadi mohon maaf, ada anak itu yang secara natural, ya, mohon maaf, saya sendiri itu ngajar di sekolah inklusi, Bapak Ibu. Ngerti inklusi gitu? Jadi sekolah SD, tapi di situ ada anak-anak yang, mohon maaf, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ono anak ADHD, ono anak cerebral palsy juga ada. Kapan hari tahun kemarin ada anak yang tunarungu. Saya bukan guru inklusi, tetapi saya sebagai guru agama, ketika materi agama mau tidak mau saya juga harus masuk. Sehingga saya guru agama di sekolah inklusi itu, ketika masuk sekolah inklusi dapat pendidikan inklusi selama 3 bulan untuk mengajari anak-anak yang inklusi. Dan ternyata apa, Bapak Ibu? Ada anak-anak atau murid kita itu yang secara kasat mata mungkin jengkel ya. Jadi saya pertama kali masuk itu ngeramut arek loro, ngajar 2 anak itu, atau ngeramut atau ngajar anak 40. Kenapa? Nggak pernah berhenti. Kenapa? Ketika waktunya agama, anak yang inklusi ini dimasukkan kelas umum. Kalau waktu materi umum itu ada kelasnya sendiri dan gurunya ada sendiri. Tapi nek wis mata pelajaran kayak agama atau olahraga itu dicampur, Bapak Ibu. Lah saya itu ngajar anak yang umum sama ngajar anak yang khusus. Kalau ini ketunaannya ini spesial, ya kita juga agak capek. Tapi alhamdulillah, ternyata 2 anak yang spesial ini ya punya kelebihan. Kenapa? Dia punya kelebihan sosial yang sangat tinggi. Jadi ada anak temannya yang cerebral palsy itu kakinya tidak bisa jalan. Itu temannya masih jauh, masih turun dari mobil itu, dia sudah jemput, didorongin sampai di depan kelas. Ternyata dia mungkin secara secara kecerdasan dia kurang, tapi kecerdasan sosialnya. Ya. Ada anak lagi yang kemarin alhamdulillah ya, mungkin dia kecerdasannya kurang bagus, tetapi hafalannya juga bagus. Ada anak lagi yang 2 tahun yang lalu ibunya itu juga pegawai di Pemkot, tapi anaknya punya kebutuhan khusus. Dia kalau masuk kelas itu tidak mau. Jadi kalau mau masuk kelas itu tidak di-setelno video dulu. Nah, ketika pelajaran saya itu selalu minta setelno video Upin Ipin. Nah, akhirnya saya bohongi. Ya wis gak apa-apa, tak setelno video. Tapi sampai ngaji dulu. Nah, pelan-pelan surat-surat pendek. Alhamdulillah, mulai Anas sampai At-Takatsur, padahal gak teteh ini. Pengucapannya ini gak fasih, tapi hafal. Nah, ternyata anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu di sisi-sisi yang lain itu punya kehebatan tersendiri. Dan bahkan kemarin ikut lomba di tingkat Surabaya Barat, menjadi juara 1 tingkat kota Surabaya. Nah, alhamdulillah. Jadi jangan pesimis ketika anak-anak kita itu punya kekurangan. Jangan kecil hati, wis optimis saja. Jangan dicemooh, jangan diuring-uring ya. Nek diuring-uring tambah stres ada ibu ya. Ini mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, demikian acara parenting pada pagi hari ini. Mungkin bisa kami garis bawahi ya, bahwa apa yang anak lihat itu yang anak lakukan. Apalagi untuk anak usia dini, kita ngomong panjang kali lebar, yang mereka dengar cuma yang lebar saja.
Jadi tidak usah banyak ngomong, tapi ajari anak dengan keteladanan. Karena putra-putri kita itu generasi Z, bukan seperti kita yang waktu itu generasi apa? F ya mungkin. Tapi mereka sudah generasi Z. Jadi toxic parent harus kita hentikan sampai sekarang. Apa pembelajaran yang buruk dari orang tua kita di masa-masa lalu berhenti sampai sekarang. Kita berikan pembelajaran, pendidikan yang berkarakter buat anak-anak kita. Dimulai dari siapa? Kita selaku orang tuanya, terutama ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Dan juga tadi pesannya Pak Jainul bahwa jangan pesimis dengan kekurangan anak-anak kita. Banyak pintu-pintu yang diciptakan Allah di otak-otak anak kita. Tinggal kita mengetahui, menemukan, dan membuka pintu tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi anak itu hebat di bidangnya masing-masing. Demikian ya ibu-ibu. Untuk acara yang terakhir, yaitu penutup, kita langsung saja ke acara penutup nggih. Mohon kesediaannya Bapak Zainul untuk memimpin doa. Waktu kami berikan. Baik Bapak Ibu, kita sambung ya. Kita doa, mudah-mudahan barokah doa kita, anak-anak kita semakin diberikan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah, diberikan oleh Allah anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang bermanfaat ilmunya bagi agama, nusa dan bangsa. Ini doa wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammad sunnatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqbilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min sayyi'at tarfa'una bi andaka 'ala darajat wa tuqaddiruna bi asal khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah. Di pagi hari ini kami seluruh keluarga besar TK kami bertahul dulu bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk ke jalan-Mu yang benar, yang menuruti ajaran Allah dan Rasul-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha memberikan jalan terbaik, berikanlah jalan terbaik buat anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah. Jadikanlah anak-anak kami yang selalu berbakti kepada orang tua. Ya Allah berikanlah ya Allah jalan kemudahan untuk anak-anak kami meraih cita-citanya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami, keluarga kami dari segala macam gangguan, ancaman dan godaan. Ya Allah jauhkanlah keluarga kami dari godaan syaitan yang tertutup. Ya Allah berikan kami ilmu yang manfaat, berikan kami rezeki yang barokah, luaskanlah rezeki kami ya Allah agar bisa menghidupi keluarga kami, memberikan yang halal untuk keluarga kami, yang menjadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha dengar dan mengabulkan segala doa, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Zainul. Mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan, ilmunya dibagikan kepada banyak sekali ibu-ibu, terutama ibu-ibu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini.